Protein bagian luarnya. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya. Selamat buat junior ya. Iya, siapa namanya? Ini. Arkana Abdella Mirza. Cerita dong, adik Arkana ini hari spesial nih. Ada perubahan apa nih dari Arkana? Arkan ada perubahan apa? Disunat mau sendiri apa disuruh sama temen, sama suruh sama Abi sama Bunda? Mau sendiri, udah maksa-maksa ya Bi, udah beberapa hari ini. Dari minggu kemarin minta terus disunat, izin sama Abinya belum kasih izin, tapi alhamdulillah akhirnya hari ini diizinkan untuk sunat ya Bi. Iya. Serba dadakan ya Bi hari ini ya. Nggak ngundang banyak. Iya, kita belum temen. undang banyak belum. Insya Allah mudah-mudahan selesai pandemi bisa tasyakur lagi insya Allah. Iya. Insya Allah kita udah booking gedung. Gedung apa Bi? Gedung Aula RT. Allahu Akbar. Disewa. Kecil dong. Iya, maksudnya prosesnya permintaan sendiri atau keinginan orang tua atau seperti apa? Akhirnya sunat hari ini. Mintanya sih sendiri. Saya pikir nggak serius gitu. Tiap hari ditagih mulu Abinya. Tapi kapan? Mungkin karena dia lihat temennya kali. Oh ya udahlah. Tapi ternyata serius, nanyain terus. Nanyain terus, alhamdulillah. Dan karena minggu saya ke Makassar ada program safari dakwah sama roadshow wakaf Quran. Jadi ya udahlah, biar enak disunatin dulu. Jadi pas saya wakaf Quran udah tenang gitu. Proses sunatnya sendiri, Ustadz atau Teteh mendampingi atau bagaimana dan gimana suasana saat eksekusi tadi? Oh, saya mendampingi dari awal, saya menyaksikan langsung. Menyaksikan, tapi matanya ditutup pakai masker. Nggak menyaksikan dong. Jadi sebenarnya Abinya itu udah wanti-wanti ke saya di atas yang aku nggak mau ya, karena dia takut darah sama sekali tuh takut. Tapi karena Ya, fobia. Tapi karena tadi sama dokternya ditenangin ya, udah Ustadz tenang walaupun dia pakai masker, tapi kan mendengar. Iya. Ayo gitu. Saking tenangnya saya bilang dokter, aduh saya jadi mau lagi nih dok. Aduh abis dong. Jadi cewek. Cewek tuh kan, pinter kan? Udah tahu gitu ya, masya Allah. Tapi menurut akhirnya juga memberanikan diri ya kemani jagoannya. Ya memberanikan diri di sampingnya sih, alhamdulillah. Tapi ya dari awal sampai akhir ya Tutup tadi mata. menyaksikan Tutup mata tutup tadi. mata. Karena emang gitu, nggak berani, nggak tegaan lah. Tapi tadi mudah banget ya prosesnya ya, mudah Iya. gitu ya. Nggak sakit ya deh ya? Saya baru lihat Ujungnya nggak sakit kalau pakai semprotnya. Disemprot kan sistem semprot ya. Semprotnya sakit katanya, tapi kalau disuntiknya nggak sakit ya? pakai klem. Pakai klep. Dia sekarang kan zaman sekarang tuh pakai ada metode klep ya, Bi. Klem. Tapi Klem. sedikit doang perasaan. Sedikit doang perasaannya sakit. Sekarang nggak kan? Happy, malah sekarang udah minta ke mall. Iya. Dari tadi ya Bi pas udah sunat langsung 5 menit Iya. langsung minta mall. Ngapain Kalau Bi? zaman kita kan dulu sunat 5 hari baru bisa duduk kan, rebahan aja. Tapi sekarang udah Ini mah, Masya canggih Allah, kok. udah. Alhamdulillah. Saya belum pernah lihat orang sunat lagi, karena emang nggak berani lihat darah, baru ini aja nemenin lagi. Kan waktu zaman kita kecil lah ya, sunat itu kan pasti kalau cowok yang dipikir hadiah gitu. Iya. Zaman dulu sih sepeda paling PS. Nah, sekarang juniornya minta apa? Atau Ustadz dan Teteh ada hadiah khusus buat Ya jagoan? kita sih ngarepin dari tamu aja ya. Enggak bohong. Jadi ini alhamdulillah suka bikin aku seneng enggak. Jadi Arkan itu alhamdulillah udah saya masukin ke rumah Tafis. Jadi apa namanya, tiba-tiba dia ngobrol sama temennya, sama guru ngajinya. Terus alhamdulillah sekarang yang dulunya sering main gadget apa segala macam, sekarang dia mintanya tuh hadiahnya ikro. Tapi karena tadi lihat yang upload banyak, akhirnya minta mainan Bi. Lihat Minta upload mainan. banyak. Saya bukannya nggak mau beli mainan ya, tapi ya karena kayaknya tamu banyak bawa mainan, ya udahlah. Ntar paling Masuk, request sayang, khususnya masuk. apa gitu. Bebek masuk. Gitu. Tunggu ya, bentar ya. Nah, kalau hikmah sunat ini apa sih sebenarnya? Jadi sunat itu kan awalnya dicontohkan langsung oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Secara biologis memang kalau seorang anak laki-laki itu disunat, dipotong sebagiannya itu
secara ilmu kesehatan memang bersih gitu loh. Dan ketika buang air kecil atau pipis, makanya nggak ada yang nyisa. Kenapa? Karena bagian daging lebih yang dipotong itu tempat bersarangnya kuman. Jadi kalau kita pipis, buang air kecil, di situ bersarang kuman, makanya dipotong. Ya artinya, dan biasanya pengaruhnya adalah kalau anak kecil umur 4 sampai 7 tahun udah disunat duluan tuh pertumbuhannya lebih pengaruh dan bisa lebih dewasa. Jadi disyariatkan dalam agama Islam karena memang, dan biasanya kalau udah disunat lebih cepat sampai akil balik. Mumayiznya dia udah masuk lebih cepat, mimpi basahnya lah biasanya gitu. Jadi cepat dewasa. Ada batas umur gitu Ustaz. Enggak. Bahkan ada yang habis lahir langsung disunat, ada anak laki boleh. Ada yang tadi yang cerita dokter yang nyunat katanya ada yang 70 tahun. Karena katanya disunatnya dulu cuman syarat di suku apa gitu. Saya lupa nanya. Tapi 70 tahun dia baru benar-benar mau disunat. Karena belum terasa maksimal gitu sunatnya. Gitu, Bang. Harapannya Ustaz untuk anak-anak Ya harapan saya buat Dede Arkan, ya alhamdulillah sih anak-anak karena terbiasa dengan teman-teman saya kesini, banyak ustadz, banyak kiai. Sekarang aja mereka udah maunya lebih ditahfiz. Kan awalnya sekolah biasa, terus karena pandemi mereka lebih milih udahlah di pesantren tahfiz aja. Jadi pagi-pagi udah berangkat, terus sore baru balik ke rumah pesantren tapi pulang harian. Kalau mau nginep boleh. Padahal masih kecil begini, saya aja dulu mau pesantren pas lulus SD. Ini dia udah mau pesantren ya, Dek? Mau pesantren dia. Yang mondok. Heeh. Yang mondok. Mau kan mondok, Dek? Sebulan. Ya. Di Jawa Timur. Gitu. Nyambung sedikit soal mondok. Iya. Ya namanya orang tua pasti mau dekat sama anak. Jadi kan anak juga memilih jalannya mau dekat dengan Allah segala macam. Iya. Ini gimana korelasinya tadi? Kredoan lah apa nih gimana? Karena saya dulu di pesantren juga. Saya dari lulus SD pesantren. Masih SD aja ikut pesantren kilat sering. Jadi emang lebih banyak di luar. Terus pesantren 6 tahun. Selesai saya di Mesir aja 4 tahun, jauh dari orang tua. Jadi mungkin udah ngertiin lah. Walaupun ada kadang dulu nyokap gue gini, kalau lagi gue di pesantren nggak bisa tidur. Saya juga sama. Kalau lagi anak nginep di pesantren tuh 2 malam aja suka kepikiran makannya gimana, mandinya gimana, takutnya kenapa-napa. Tapi diikhlasin aja. Kalau semakin diikhlasin justru anaknya juga belajarnya makin enak. Tapi kalau orang tuanya terlalu protektif gitu ya, terlalu posesif, akhirnya kekhawatiran itu mempengaruhi jiwa si anak pas lagi nuntut ilmu. Jadi ikhlasin aja, insya Allah ada yang jaga Allah lah. Ya, tapi kan Ustaz pernah ngalamin sendiri jauh dari orang tua, laki-laki pula. Nah, sosok mamanya gimana? Bukan kehilangan ya, ditinggal sama anaknya yang pondok tuh. Ustaz juga udah nyiapin mental buat istri, buat teteh. Udah, alhamdulillah sih dia juga nggak yang kan saya lihat banyak teman-teman saya yang anaknya di pesantren, istrinya tuh sampai nangis. Nah itu pengaruh ke jiwa si anak. Bisa jadi malah bikin anak nggak betah. Tapi kalau kitanya dibawa santai, bukan yang terlalu cuek ya. Kalau terlalu cuek kan nggak merhatiin makannya. Kayak dia kalau ke pesantren, kita suka bawain makanan buat teman-temannya. Jadi ngajarin dia buat berbagi. Gitu. Jangan punya makanan sendiri, nggak boleh. Bagi-bagi, beliin yang banyak. Gitu. Jadi nilai-nilai kebersamaannya itu alhamdulillah sih. Kalau pulang ke rumah juga kelihatan lah. Beda kalau sama anak yang manja banget gitu ya, nggak mandiri. Kalau dia sih udah mandiri, alhamdulillah kayak sunat ya minta. Jangan lupa ya di subscribe dan nyalakan lonceng notifikasinya.